Desember 2019. Kalau misal sudah sesuai dengan kondisi tersebut, berarti kita tidak perlu melakukan penyesuaian. Namun jika ada beberapa akun yang tidak sesuai, contoh gini, di dalam neraca saldo itu ada tertulis piutang dagang misal. Piutang dagang di situ tertulis 5 juta. Coba saudara analisa piutang 5 juta, itu sudah sesuai kenyataan enggak per 31 Desember 2019? Untuk melihat sesuai kenyataan atau tidak, coba saudara lihat di buku besar pembantu piutang. Akan tertera piutang atas nama si A berapa, si B berapa, si C berapa, si D berapa. Itu akan saudara analisa. Coba si A ini masih piutangnya masih mungkin kita terima di periode yang akan datang nggak? Yang berikutnya juga sama, si B. Si B ini nanti kemungkinan membayar nggak di periode yang akan datang, di tahun 2020. Begitu juga si C maupun si D. Ya, jadi saudara analisa, benar-benar piutang itu adalah aset yang bisa kita tagih, bisa kita terima kasnya di periode yang akan datang. Kalau memang jumlah piutangnya itu memang betul-betul bisa kita harapkan untuk kita tagih di periode yang akan datang, berarti jumlah 5 juta itu sudah sesuai per 31 Desember 2019. Kalau sudah sesuai berarti tidak perlu penyesuaian. Gitu ya. Yang mungkin ada contoh lagi, di neraca saldo ada persediaan perlengkapan mungkin ya. Perlengkapan itu kan bahan habis pakai. Contoh kecil yaitu alat tulis kantor. Saat membeli itu kan kita belinya banyak untuk stok ya, untuk persediaan. Di akhir periode coba saudara analisa. Di dalam neraca saldo ada persediaan perlengkapan sejumlah 1 juta. Coba saudara lihat 1 juta itu terdiri dari apa saja, ya mungkin alat tulis kantor apa saja, kemudian bahan-bahan makanan minuman itu apa saja yang untuk ini ya apa istilahnya untuk bagian umum perusahaan ya itu apa saja. Coba saudara lihat sudah sesuai enggak? Oh ternyata mungkin di akhir periode ternyata banyak yang sudah terpakai. Persediaan perlengkapan 1 juta itu nggak sesuai kenyataan, Bu. Karena di akhir periode itu setelah saya telusur, perlengkapannya itu hanya sebesar 500.000. Berarti yang 500 kemana? Ya sudah terpakai dalam satu periode. Kalau sudah terpakai, berarti kan angka yang tercantum di dalam neraca saldo harusnya sebesar 500.000, bukan sebesar 1 juta. Nah ini kan berarti ada ketidaksesuaian nominal, informasinya berbeda dengan yang sesungguhnya. Oleh karena itu perlu ada penyesuaian. Jadi proses penyesuaian ini merupakan proses memutakhirkan data keuangan ya. Biasanya dilakukan di setiap akhir tahun sebelum disusun laporan keuangan. Ya, jadi proses memutakhirkan data ini dimasukkan dalam jurnal yang biasa disebut dengan jurnal penyesuaian. Ya, kenapa jurnal penyesuaian ini kita lakukan? Ada beberapa alasan. Yang pertama, ada beberapa transaksi belum dilakukan jurnal karena memang belum saatnya dilakukan. Ya, karena memang perusahaan tidak ada transaksi. Contoh misalnya, pegawai sudah kerja di bulan Desember, ya, tapi karena ada sesuatu hal perusahaan belum bisa menggaji pegawai tersebut. Berarti kan tidak ada transaksi nih, tidak ada transaksi membayar gaji. Tidak ada transaksi juga membayar apapun. Berarti dalam hal ini ya padahal pegawai sudah kerja di bulan Desember. Selama jasa pihak lain sudah diterima oleh perusahaan itu harus diakui sebagai biaya. Nah, berarti dalam hal ini pegawai sudah kerja di bulan Desember harusnya diakui biaya gaji di bulan Desember. Namun sampai mau membuat laporan keuangan di neraca saldo nggak muncul. Karena tidak muncul, maka kita perlu adanya jurnal penyesuaian. Alasan yang berikutnya, ada beberapa beban belum dilakukan jurnal selama periode akuntansi, karena memang beban tersebut belum digunakan. Nah, tadi yang saya ceritakan di poin 1. Poin 1 mungkin tidak hanya beban ya, tetapi juga pendapatan. Ya, artinya begini, misal kita itu sudah menyerahkan barang jadi kita sudah selesai.
ya, mau kita serahkan kepada pembeli. Di akhir periode kita serahkan, namun belum ada transaksi, baru penyerahan barang. Dan karena tidak ada transaksi, maka tidak kita catat. Kalau tidak kita catat, berarti harus kita akui karena barang sudah diberikan kepada konsumen, maka pendapatan atau penjualan harus diakui. Ya. Kemudian alasan berikutnya yaitu ada beberapa unsur yang memang belum dilakukan pencatatan. Ya, jadi ada 3 hal ini ya yang kemungkinan kita perlu melakukan adanya jurnal penyesuaian. Jadi jurnal penyesuaian itu bisa dilakukan, bisa tidak, tergantung dari akun-akun yang ada di neraca saldo. Ya, akun-akun yang ada di neraca saldo saudara analisa sudah sesuai dengan kondisi perlaporan enggak? Laporannya 31 Desember 2019 berarti akun-akun tersebut beserta nominalnya itu sudah sesuai 31 Desember 2019 apa belum? Kalau sudah sesuai berarti tidak perlu ada jurnal penyesuaian. Namun kalau belum, nah ini baru kita kita buat jurnal penyesuaian. Nah, sekarang jurnal penyesuaian itu tujuannya apa sih kita melakukan jurnal? Tadi sesuai dengan definisinya proses memutakhirkan data. Berarti jurnal penyesuaian ini dibuat agar saldo akun aset atau liability menunjukkan jumlah yang tepat sesuai dengan tanggal pelaporan yang kita buat. Ya, jadi jenis adjustment atau jenis penyesuaian ada 2, yaitu pembayaran atau penerimaan kas sebelum expense atau revenue diakui. Nah, ini biasanya apa? Disebut dengan prepaid expense atau biaya dibayar di muka atau unearned dividend, yaitu pendapatan yang masih harus diterima, tapi sampai saat ini belum diterima. Kemudian pembayaran atau penerimaan kas setelah expense atau revenue diakui, ya. Mungkin ada biaya yang masih harus dibayar. Saya contohkan tadi gaji, ya. Kemudian ada pendapatan yang masih harus diterima. Ya, kalau tadi yang ini yaitu pendapatan diterima di muka seperti uang muka yang dicontoh soal saya. Nah, sekarang bagaimana sih Bu? Di perusahaan jasa saudara diajari penyesuaian, perusahaan dagang juga saudara diajari penyesuaian. Sebetulnya untuk perusahaan manufaktur ini tidak jauh berbeda dengan perusahaan dagang, ya. Namun ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, jika penyesuaian itu terkait dengan akun neraca, ya, dan akun pendapatan. Jadi akun neraca itu ada aset ya, total aset ya, aset lancar, aset tetap, kemudian akun pendapatan itu ya penjualan, pendapatan itu masuk, dan akun neracanya tadi ada utang modal ya. Maka nama akunnya itu sama yang ada di perusahaan jasa dan dagang. Jadi tidak berbeda selama itu berkaitan dengan akun neraca dan akun pendapatan. Namun jika berkaitan dengan akun biaya, nah hati-hati di sini. Perusahaan manufaktur ya untuk mencatat biaya itu harus melihat struktur organisasi yang ada. Artinya biaya itu harus ada tanggung jawabnya siapa. Kalau memang itu tanggung jawab selain departemen atau bagian produksi, maka penjurnalannya sama seperti perusahaan jasa dan dagang, yaitu pakai akun yang tersebut. Misal perusahaan bayar listriknya dibebankan kepada departemen administrasi umum. Berarti kita buat jurnal ya biaya listrik, kreditnya kreditnya kalau memang belum dibayar utang listrik. Namun kalau berkaitan dengan bagian produksi, hati-hati. Bagian produksi hanya mengenal 3 biaya, yaitu bahan baku, tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Ya, jadi kalau misal bayar listrik dibebankan ke departemen produksi, misal kalau tadi kan saya contohkan dibebankan di bagian administrasi. Namun kalau bayar listrik dibebankan ke produksi, berarti mau tidak mau kita harus buat jurnal. Sekarang biaya listrik itu apakah bahan baku, apakah tenaga kerja langsung, atau BOP sesungguhnya. Ya, ternyata karena bukan bahan baku, bukan tenaga kerja langsung, berarti kita masukkan dalam BOP sesungguhnya. Nah, ini
hal-hal yang membedakan penyesuaian di perusahaan jasa, dagang, dan manufaktur. Sampai sini mungkin ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Sementara sudah jelas? Kalau sudah jelas saya lanjutkan. Jelas ya? Oke, kalau sudah jelas, maaf ini ada yang masuk, saya update dulu. Oke, ya. Kalau sudah jelas saya lanjutkan ya. Yang berikutnya ini ya, poin utama yang sering kita melakukan penyesuaian adalah berkaitan dengan penyusutan. Nah, penyusutan itu dilakukan karena nilai aset tetap yang kita cantumkan di neraca ternyata tidak sesuai dengan nilai per tanggal laporan. Misal kita laporan tanggal 31 Desember 2019, di dalam neraca tercantum peralatan. Peralatannya misal ada komputer. Ya. Saudara lihat nilai komputer yang ada di neraca berapa? Misal komputer yang ada di neraca nilainya 4 juta. Saudara juga lihat apakah komputer dengan jenis dan spek yang ada yang dipunyai oleh perusahaan per tanggal 31 Desember 2019, apakah nilainya sama sebesar 4 juta? Ya. Mungkin kalau ini kita nggak di dunia komputer, sulit ya untuk memperkirakan nilai. Tapi kita coba lihat speknya, kemudian kemampuan untuk diajak kerja itu cepat atau tidak. Kalau sudah mengalami penurunan, misal loadingnya lama dan sebagainya, ini mungkin nilainya nggak sebesar 4 juta. Ya, oleh karena itu berarti kan ada penurunan nilainya sudah nggak sesuai, Bu. Nggak sesuai apa yang tertera di neraca saldo dengan realita nilai peralatan per 31 Desember 2019. Nah, kalau nggak sesuai, nah ini perlu ada penyesuaian, ya, perlu adanya jurnal penyesuaian, yang dalam hal ini kita sebut dengan biaya penyusutan. Ya. Jadi biaya penyusutan itu merupakan alokasi harga perolehan aset tetap selama usia ekonomis aset tersebut secara sistematis dan rasional. Ada beberapa metode penyusutan yang itu sudah diterangkan di AKM 1, ya. Saya asumsikan sudah pada bisa. Ya. Sekarang bagaimana Bu kalau sudah ketemu nilai penyusutannya? Kalau sudah ketemu nilai penyusutannya, untuk perusahaan manufaktur, hati-hati, ya, harus diperjelas. Itu penyusutan untuk aset tetap yang menjadi tanggung jawab siapa? Tanggung jawab departemen apa? Karena kalau dalam perusahaan manufaktur, itu ada beberapa departemen. Ya, beda dengan perusahaan jasa dan dagang. Kalau jasa dan dagang karena selama tidak ada departemen produksi, ya kita buat jurnalnya seperti perusahaan-perusahaan biasa, biaya penyusutan, kreditnya akumulasi penyusutan. Namun kalau memang itu di departemen produksi, hati-hati. Departemen produksi hanya mengenal 3 biaya. Nah, jadi malah justru tidak mengenal biaya penyusutan. Ya. Jadi misal yang kita susutkan adalah mesin. Mesin itu tanggung jawab siapa biasanya? Yang pakai siapa mesin itu? Produksi. Gila, kalau memang itu bagian produksi, berarti biaya penyusutan mesin kan tanggung jawab produksi. Kalau tanggung jawab produksi, berarti kita buat jurnal. Debitnya apa? Debitnya kok harusnya kan biaya penyusutan, Bu, biaya penyusutan mesin. Cuma di departemen produksi tidak mengenal biaya penyusutan mesin. Ya, dia hanya mengenal 3 biaya. Apakah bahan baku? Penyusutan kok bahan baku? Ya bukan. Tenaga kerja langsung itu tenaga yang langsung membuat produk. Itu juga bukan. Berarti yang ketiga, maksudnya biaya overhead pabrik. Biaya overhead pabrik yang tidak terkait dengan suatu pesanan, berarti kita pakai BOP sesungguhnya. Berarti jurnal penyesuaian untuk mesin adalah debitnya BOP sesungguhnya, kreditnya akumulasi penyusutan mesin. Nah, berarti dalam hal ini ya ada sedikit perbedaan antara jasa dan dagang dan manufaktur. Ya, selama berkaitan dengan departemen produksi itu pasti beda. Kalau selain departemen produksi antara jasa, dagang dan manufaktur sama. Ya.
Ya, sekarang ya saya kasih contoh nih. Nah, coba ada yang mencoba menjawab enggak ini. Yang pertama penyusutan gedung. Kalau penyusutan gedung misal disusutkan dengan garis lurus ketemu 1 juta Bu per bulan misal. Nah, sekarang harus dilihat ya. Penyusutan gedung itu yang pakai siapa? Ya, oh maka ya satu seluruh perusahaan Bu. Oke, kalau seluruh perusahaan berarti perlu adanya pembagian mana yang menjadi tanggung jawab produksi, mana yang menjadi tanggung jawab pemasaran, dan mana yang menjadi tanggung jawab administrasi umum. Ya, nah ini harus saudara masukkan. Ya, oke, misal ini ya perusahaan punya kebijakan bahwa gedung itu dipakai oleh departemen produksi itu hampir 70%-nya Bu. Departemen pemasaran hanya 10%-nya dan Departemen Administrasi Umum 20%-nya. Ya, berarti kan ada biaya penyusutan gedung, kreditnya akumulasi penyusutan gedung kan. Nah, namun di sini kok ada Departemen Produksi, ada Departemen Pemasaran, ada Departemen Administrasi. Nah, berarti jurnalnya bagaimana? Nah, yuk siapa yang mau menjawab ini? Saya, Bu. Iya, siapa? Mas siapa? Wah, kalau pakai Google Meet kok nggak kelihatan yang ngomong ya? Ya, ya. Zoom kelihatan. Mas siapa? Sebutkan namanya. Wisnu. Oh, Mas Wisnu. Oke. Gimana Mas Wisnu? Jurnalnya. Mungkin jurnalnya BOP sesungguhnya sebesar 700.000. Oke. Beban penyusutan gedung bagian pemasaran 100.000. Ya. Beban penyusutan gedung bagian administrasi dan umum 200.000 pada akumulasi penyusutan gedung sebesar 1 juta. Oke, betul sekali Mas Wisnu ya. Jadi jurnal penyesuaiannya yang pertama debitnya ada 3 ya. Yang pertama adalah BOP sesungguhnya karena itu masuk ke ranah Departemen Produksi. BOP sesungguhnya itu 70%, 70% dari 1 juta yaitu 700. Debit yang kedua yaitu biaya penyusutan gedung bagian administrasi. Ya, dikenakan 20%, berarti 20% kali 1 juta ketemu 200. Yang ketiga yaitu biaya penyusutan gedung bagian pemasaran ketemu 10%, berarti 100.000. Kreditnya adalah akumulasi penyusutan gedung. Ya. Oke, sudah benar Mas Wisnu ya. Yang kedua, monggo, siapa yang mau mencoba? Di sini ada peralatan yang ada menjadi tanggung jawab bagian produksi sebesar 100.000. Jurnalnya bagaimana? Siapa yang mau jawab? Silakan. Saya, Bu. Nggih, Mbak siapa nih? Nggak kelihatan ini. Laila Hidayatun. Laila Hidayatun. Ya, Laila ya. Oke, Laila. Gimana Mbak Laila? BOP sesungguhnya pada akumulasi penyusutan peralatan. BOP sesungguhnya ya pada akumulasi penyusutan peralatan. Oke, betul sekali ya. Jadi karena ini bagian produksi, dia tidak mengenal biaya penyusutan peralatan, jadi jurnalnya BOP sesungguhnya, kreditnya akumulasi penyusutan peralatan. Oke. Yang ketiga, siapa yang mau mencoba? Di sini penyusutan mesin ya. Nah, siapa yang mau mencoba? Monggo. Saya, Bu. Oke, siapa namanya? Lailatul Muyasyarah. Oke, Lailatul Muyasyarah. Silakan, jawabannya gimana? BOP sesungguhnya pada akumulasi penyusutan mesin. Pada akumulasi penyusutan mesin, ya betul sekali ya, karena mesin tanggung jawab orang isop ya, karena mesin adalah tanggung jawab produksi, maka pakainya BOP sesungguhnya, kreditnya akumulasi penyusutan mesin. Gitu nggih? Oke, betul Mbak Muyasyarah. Oke, lanjut yang berikutnya ya. Penyusutan kendaraan. Siapa yang mau menjawab?
Perusahaan menyusutkan kendaraan 250.000. Kendaraan itu tanggung jawab siapa ya? Biasanya yang pakai itu biasanya siapa? Bagian apa? Pemasaran. Pemasaran. Oke. Pemasaran. Ya, siapa yang mau jawab? Siapa? Ibu. Silakan monggo. Yuk siapa? Nggak usah nunjuk-nunjuk, langsung saya Bu. Siapa yang mau jawab? Silakan. Halo. Ya, kalau selain departemen produksi, itu jurnalnya sama seperti perusahaan jasa dan dagang. Malah justru tidak mengenal BOP sesungguhnya, tidak mengenal biaya bahan baku, tidak mengenal biaya tenaga kerja langsung. Yuk, siapa yang mau mencoba? Mudah loh ini. Ya, Mbak siapa? Mbak Ade ya? Ratu. Mbak Ratu. Oh ya, sebentar ini soalnya kalau pakai Meet ini harus. Oh ya, Mbak Ratu Ayu ya. Oke, Mbak Ratu Ayu gimana? Penyusutan kendaraan kan, Bu? Nggih. Biaya pemasaran. Pada biaya pemasaran boleh. Kendaraan. Pada akumulasi penyusutan kendaraan. Oke. Biaya pemasaran boleh atau pakai biaya penyusutan kendaraan ya. Otomatis biaya penyusutan kendaraan nanti kita masukkan di kelompok biaya pemasaran. Kreditnya akumulasi penyusutan kendaraan. Betul ya Mbak Ratu Ayu? Oke, yang selanjutnya yang terakhir ya, penyusutan peralatan bagian administrasi. Monggo siapa yang mau mencoba? Saya, Bu. Oke, Mbak Risma. Iya. Oke, gimana Mbak Risma? Biaya penyusutan peralatan pada akumulasi penyusutan peralatan. Oke, biaya penyusutan peralatan ya diperjelas boleh bagian administrasi umum, kreditnya akumulasi penyusutan peralatan. Kalau akumulasinya sesuai hanya peralatan saja, tidak perlu ada bagian karena ini disesuaikan nanti di neraca. Neraca itu saudara pakai peralatan, saudara sendirikan apa tidak. Kalau misal, Bu, di neraca saya ada peralatan bagian administrasi, peralatan bagian produksi, peralatan bagian pemasaran. Kalau memang disendirikan, berarti pakainya akumulasi penyusutan peralatan bagian administrasi, bagian pemasaran gitu ya. Namun kalau neracanya biasanya itu tidak ada bagian, jadi langsung jumlah peralatan ya. Jadi di neraca akunnya peralatan jumlahnya berapa, yaitu ada bagian administrasi, ada bagian umum, ada bagian produksi, ada bagian pemasaran, ada di sana semua. Kalau hanya satu akun peralatan, berarti akumulasinya ya hanya satu, akumulasi penyusutan peralatan, titik, ya, nggak pakai bagian apa, nggak usah. Gitu, nggih? Oke, untuk penyusutan saya kira sudah paham semua ya. Jadi tergantung aset tetapnya itu tanggung jawab departemen apa. Ya, kalau tanggung jawab departemen produksi hanya mengenal 3 biaya. Ya, biasanya penyusutan itu pakainya BOP sesungguhnya. Kreditnya pasti akumulasi penyusutan titik-titiknya tinggal ngisi ngisi aset tetapnya apa. Oke, untuk penyusutan saya kira sudah paham. Yang berikutnya yaitu tentang perlengkapan, ya. Perlengkapan atau persediaan perlengkapan atau bahan habis pakai atau supplies ya. Perlengkapan ini muncul di neraca jika perusahaan itu membeli alat tulis kantor atau membeli bahan habis pakai itu dalam jumlah yang banyak dan tujuannya untuk stok atau persediaan. Kalau memang tujuannya untuk persediaan, maka saat membeli kita buat zona persediaan perlengkapan kreditnya kas atau utang. Ya, kalau memang
tujuan awal membeli untuk stok untuk persediaan, berarti saudara punya tanggung jawab, punya kewajiban bahwa di akhir periode sebelum kita membuat laporan keuangan, coba dihitung persediaan perlengkapan yang masih ada atau yang belum terpakai itu berapa rupiah. Ya, kita hitung satu persatu, misal dari kertas, kemudian pen, masih tinggal berapa, tinta printer, dan sebagainya. Kalau sudah terpakai, itu harus diakui. Listriknya padam, ini tiba-tiba off ya. Ya, saya lanjutkan aja. Ya. Halo? Halo. Terputus? Enggak ya, sudah masih gabung semua ya? Masih. Bu. Sekarang kita lanjutkan penyesuaian yang kedua, yaitu tentang perlengkapan ya. Jadi tadi yang saya jelaskan, asumsi awal perusahaan membeli bahan habis pakai itu dalam jumlah yang banyak, biasanya tujuannya untuk persediaan memang. Berarti di akhir periode, saudara punya kewajiban untuk menghitung berapa yang belum terpakai. Nah, dan berapa yang sudah terpakai. Yang sudah terpakai harus kita akui sebagai biaya. Berarti kita buat jurnal penyesuaian, biaya perlengkapan, kreditnya perlengkapan. Nah, namun di beberapa perusahaan di sekitar kita itu kebanyakan beli bahan habis pakai itu kan sesuai keperluan saja. Misal saat ini saya butuh kertas 1 rem, baru beli kertas 1 rem. Tujuannya memang beli langsung dipakai. Kalau beli langsung dipakai, itu langsung aja saudara buat jurnal itu langsung biaya perlengkapan, kreditnya kas. Kalau langsung saat beli saudara memakai dan saudara aku itu sebagai biaya perlengkapan, kreditnya kas atau utang, maka di akhir periode saudara tidak punya kewajiban untuk menghitung berapa yang masih dan berapa yang terpakai. Logikanya kalau terpakai ya sudah kita pakai, sudah kita akui sebagai biaya. Misal ada yang tanya, Bu, saya kan beli kertas 1 rem, ternyata masih separuh, Bu, ya. Separuh itu kan nilainya nggak seberapa, ya. Jadi nggak usah dihitung sampai per lembar, gitu, nggak usah. Artinya kalau sudah terpakai, ya asumsinya sudah kita akui sebagai biaya. Entah itu sudah habis atau masih beberapa lembar, ya sudah kita abaikan, nggak usah kita hitung, ya. Itu nanti terlalu jelimet, ya. Kalau itu nanti kerjaan yang lain nggak tercover. Oke, berikutnya ini tidak saya kasih contoh ya, karena hampir sama perusahaan dagang, jasa, manufaktur sama ya. Malah justru perlengkapan itu bagian produksi tidak memakai, dia malah makainya itu hanya bahan baku bersama bahan penolong. Makanya di sini tidak ada perbedaan perlengkapan untuk perusahaan jasa, dagang, dan manufaktur. Ya, justru departemen produksi itu tidak punya tanggung jawab, punya kewajiban untuk memakai bahan habis pakainya. Biasanya dibebankan ke bagian umum itu, ya. Oke, yang berikutnya yaitu accrued expense atau biaya yang masih harus dibayar. Ini saya contohkan ya, pegawai sudah kerja, ya sudah kerja. Kita telah bekerja, kita ingin dibayar gitu.
tapi perusahaan belum bisa melakukan pembayaran karena terkait sesuatu hal, karena mungkin kesulitan keuangan atau mungkin ada perjanjian tertentu yang mungkin per 31 Desember saat kita laporan itu belum kita bayar. Selama pihak lain itu bisa pegawai, bisa pihak lainnya dari selain perusahaan sudah memberikan jasa ke perusahaan, maka harus kita akui sebagai biaya. Ya, berarti dalam hal ini pegawai yang sudah kerja tadi di bulan Desember misal ya, kok belum dibayar, berarti harus kita akui sebagai biaya. Jadi jurnalnya adalah biaya gaji, kreditnya utang gaji. Nah ini, atau biaya-biaya yang lain yang memang pihak lain sudah memberikan jasa ke perusahaan namun belum dibayar oleh perusahaan, maka kita buat jurnal penyesuaian biaya titik-titik, kreditnya utang titik-titik. Titik-titiknya apa ya, terkait dengan biaya apa gitu. Misal kita sudah menikmati listrik ya, listriknya belum pakai pulsa. Misal kalau pakai pulsa kan berarti kita beli langsung kita pakai, itu sih langsung biaya listrik gitu. Namun kalau di sini biaya misal biaya listrik kita tidak beli pulsa, ternyata memang di akhir periode kita belum bayar. Belum bayarnya kenapa? Ya memang belum waktunya, Bu. Karena kan bayarnya di periode berikutnya. Atau memang kita belum membayarnya karena memang kita minta tangguhan waktu kepada PLN karena kesulitan keuangan. Nah, kalau seperti itu berarti listrik dinikmati bulan Desember, ya harus kita akui biaya listrik itu di bulan Desember. Berarti jurnalnya biaya listrik, kreditnya utang listrik. Nah, ini kalau untuk perusahaan manufaktur, hati-hati jangan langsung ditulis biaya listrik, kreditnya utang listrik. Untuk biaya perusahaan manufaktur harus dilihat listrik ini yang pakai siapa, listrik ini menjadi tanggung jawab departemen apa, karena terkait biaya. Ya, kalau itu semua ditanggungkan atau menjadi tanggung jawab departemen produksi 100%, maka departemen produksi tidak mengenal biaya listrik. Dia hanya mengenal biaya bahan baku, hanya tenaga kerja langsung dan biaya overhead pabrik. Berarti dalam hal ini kita pakai biaya overhead pabrik sesungguhnya. Kreditnya adalah utang biaya listrik. Nah ini contoh kalau perusahaan manufaktur. Kalau perusahaan jasa dagang kan tidak melihat itu departemen apa. Yang penting perusahaan harus bayar listrik, berarti biaya listrik, kreditnya utang listrik. Namun kalau perusahaan manufaktur hati-hati, itu menjadi tanggung jawab siapa. Itu harus jelas. Oke itu ya. Nah ini saya contohkan. Ada beberapa soal. Yang pertama, 31 Desember 2018 terdapat beberapa transaksi yang belum masuk. Setelah kita analisa neraca saldo kita, ya gaji itu kok baru 11 bulan. Ada bulan Desember yang belum masuk. Kemudian ada yang di bagian produksi belum gajian juga. Ada beberapa bunga yang belum masuk. Nah, ternyata setelah kita analisa ada 4 hal yang belum masuk, yaitu yang pertama tentang gaji bulan Desember belum masuk, kemudian gaji supervisor bulan Desember juga belum masuk, pajak, kemudian biaya bunga belum masuk. Oke, berarti kalau memang sudah kita identifikasi ada 4 hal ini yang belum masuk, ya maka harus kita lakukan jurnal penyesuaian. Nah, sekarang yang gaji yang masih harus dibayar bulan Desember. Ternyata di dalam gaji yang masih harus dibayar itu ternyata gaji untuk tenaga kerja bulan Desember di bagian administrasi, bagian pemasaran itu, ya. Berarti kalau sudah jelas itu bagian apa, berarti kita baru buat jurnal penyesuaian. Nah, siapa yang mau jawab ini? Jurnal penyesuaiannya bagaimana? Siapa? Sebentar, saya masuk Google Meet-nya. Ya, oke. Siapa yang mau jawab? Saya, Bu. Oh iya, Mbak Ada ya. Silakan. Beban gaji pada utang gaji. Oke, ini kalau di manufaktur harus jelas disendiri-sendirikan. Nanti kan administrasi masuk ke bagian administrasi, pemasaran bagian pemasaran. Berarti kalau bisa biayanya diperjelas bagian apa, gitu ya. Berarti tepatnya jurnalnya gimana Mbak Ade ya? Bisa diulang?
biaya gaji bagian administrasi pada utang gaji bagian administrasi. Kalau utang gajinya satu, kalau utang itu masuk neraca. Neraca itu utang tidak ada pembagian perbagian di dalam satu perusahaan itu tidak ada. Jadi kalau biaya itu kan nanti di dalam laporan keuangan yang mungkin saya terangkan minggu depan ya, itu kan biaya operasional kan ada yang bagian produksi, bagian administrasi, bagian pemasaran. Kalau biaya harus kita pecah bagian apa. Namun kalau utang itu kan biasanya dirinci hanya utang gaji, tidak ada utang gaji bagian produksi, nggak ada, gitu ya. Oke, tepatnya gimana? Biaya gaji bagian administrasi pada utang gaji. Oke. Itu yang bagian administrasi, yang bagian pemasaran? BOP sesungguhnya pada utang gaji. Oke, kalau pemasaran mengenal BOP sesungguhnya? Pemasaran tidak mengenal BOP sesungguhnya. Nah, terus gimana jawabannya jadinya? Biaya gaji bagian pemasaran pada utang gaji. Oke, sebesar berapa? Sebesar yang belum terbayar. Ijo piro. Kayak kan dulu soalnya tara ya di videonya dihidupkan toh, saya biar tahu jawabnya, jangan pakai hanya ini ya. Yuk videonya dihidupkan. Iya, orang kudung watake. Iya, dihidupkan coba. Saya mau lihat tadi yang pakai kaos oblong lah ini. Nah, alhamdulillah belum pakai baju koko malah bagus ya. Iya, ya. Gimana Mbak Ade ya? Coba sambil ada nominalnya. Oh, malah dipatenin video ini. Oke. Oh, 1.500.000. Iya, baleni jurnalnya piye ya Yang mana Bu? Yang administrasi. Kabeh wong itu satu soal kok. Ini satu soal, Dok. Ya. Bi. Biaya gaji bagian administrasi umum Berapa? gaji sebesar 1.500.000. Ceta. Gaji bagian administrasi umum berapa? Wah, ini nak ndelok soalnya ya. Bu, nggak salah. Iya. Oh, supervisor. Biaya. Ada ya jawabannya biaya, Dok. Biaya gaji bagian administrasi 750, ya kan? Kemudian biaya gaji bagian pemasaran sebesar 750, kreditnya utang ke gaji sebesar 1.500.000, gitu ya. Bisa lihat di slide saya ini. Masih kelihatan nggak share screen-nya? Belum. Belum lah. Ya, oh. Makanya nggak bisa jawab ya. Iya, soalnya nggak kelihatan Bu. Oke. Ya kelihatan?
Belum. Belum. Oke, sinyalnya putus nyambung. Oke, nah ini sudah kelihatan? Sudah. Ya, Sudah. lanjutkan. Ya, ini yang pertama tadi ya. Yang kedua, siapa yang mau menjawab? Ya, siapa yang mau menjawab? Yang kedua. Halo? Gaji supervisor. Supervisor itu kerja di bagian apa toh? Supervisor itu siapa toh? Mandor. Mandor, Bu. Oke, biasanya itu kerja di bagian apa itu? BOP sesungguhnya. Iya, itu produksi. Karena itu tenaga kerja tidak langsung, tadi yang jawab siapa? BOP BOP sesungguhnya. Iya, satu-satu siapa yang mau jawab? Satu, Bu. Siapa? Wisnu? Wisnu mau jawab? BOP sesungguhnya pada utang gaji sebesar 2 juta. Oke. Ya, berarti BOP sesungguhnya pada utang gaji sebesar 2 juta. Betul ya Mas Wisnu ya? Oke, yang berikutnya pajak. Nah, kalau pajak biasanya tanggung jawab bagian keuangan ya, kalau nggak ada bagian keuangan jadi satu dengan administrasi umum. Ya, jalannya bagaimana ini? Karena pajak itu biasanya dibebankan setelah kita memperoleh keuntungan ya. Jadi biasanya pajak sekarang itu melihat dari omset penjualannya. Oke ya, saya mau jawab kalau tidak berkaitan dengan bagian produksi, berarti untuk menyesuaikan biaya pajak baik perusahaan jasa, dagang, manufaktur nggak ada bedanya itu. Ya. Ya, jalannya. Siapa yang mau jawab? Halo? Siapa yang mau jawab? Utang pajak pada kas, Bu. Ini sudah dibayar apa belum, Nak? Kalau bahasa pajak tahun 2018, ini kan kita mau laporan Desember 2018 ya. Berarti posisi 31 Desember 2018, pajaknya sudah dibayar apa belum? Belum. Kalau belum kan nggak ada kas, toh? Beban pajak pada utang pajak, Bu. Oke, betul sekali. Siapa tadi yang jawab? Saya lihat PPT. Nah. Wisnu, Bu. Oh, Wisnu. Oke, Wisnu. Sorry, Mas Wisnu. Tadi nggak lihat ini layar Google-nya, lihat PPT-nya. Oke, betul sekali Mas Wisnu. Biaya pajak kreditnya adalah utang pajak sebesar 800.000. Yang terakhir, bunga bank. Ini juga sama biasanya. Bunga bank itu kan tanggung jawab perusahaan dan itu bukan tanggung jawab produksi atau biasanya dibebankan ke bagian keuangan. Bunga pajak bulan Desember 2018 yang belum terbayarkan. Mau jawab? Saya, Bu. Yes, siapa? Risa. Oh, Mbak Risa. Oke, Mbak Risa, gimana jawabannya? Biaya bunga pada utang bunga sebesar 350.000. Oke, biaya bunga bank, kreditnya utang bunga bank sebesar 350.000. Betul ya, Mbak Risa ya? Oke. Kalau sudah, kita lanjutkan. Berarti tuntutan sudah bisa, perlengkapan sudah bisa, beban yang masih harus dibayar sudah bisa. Sekarang yang berikutnya yaitu tentang pendapatan yang masih harus diterima. Ya, kalau ini sebetulnya kita harusnya sudah menerima pendapatan, tapi karena belum dibayar sehingga tidak ada transaksi. Ya, karena tidak ada transaksi maka tidak dicatat. Ya. Karena tidak dicatat, pada prinsipnya sama. Kalau namanya pendapatan, penjualan, itu kalau jasa kita sudah kita serahkan ke pihak lain.
barang-barang yang kita punya sudah kita serahkan kepada pembeli atau pemesan, itu harus diakui sebagai pendapatan atau penjualan. Ya, selama itu belum, maka nggak boleh kita akui sebagai pendapatan atau penjualan. Ya, ternyata Bu, sudah kita berikan contoh, misal perusahaan punya gedung yang nganggur, kemudian disewakan, ya, disewakan kepada pihak lain. Pihak lain menyewa tapi belum dibayar. Nah, waktunya sudah jalan nih, misal tanggal ini ya, tanggal 3 November, perusahaan menyewakan gedung untuk 1 tahun ke depan 2.400.000. Kemudian akhir Desember 2020 kita membuat laporan keuangan. Bulan November belum dibayar, bulan Desember belum dibayar. Padahal kita sudah memberikan gedung itu, dan gedung itu sudah ditempati oleh penyewa. Jadi kita di pihak perusahaan sudah menerima pendapatan, sudah mengakui adanya pendapatan. Tapi karena belum ada transaksi, maka tidak ada pencatatan. Makanya di akhir periode harus kita akui itu sebagai pendapatan. Kalau memang itu terjadi, maka jurnalnya adalah piutang sewa, kreditnya pendapatan sewa. Nah, ini sebetulnya hampir sama karena tidak ada terkait dengan biaya, maka hampir sama di perusahaan jasa dan dagang, ya. Kemudian yang berikutnya yaitu kalau ada biaya dibayar di muka. Nah, ini kebalikannya. Kalau tadi perusahaan punya gedung menyewakan, sekarang malah justru perusahaan yang menyewa, ya. Untuk perusahaan yang menyewa, ya, kalau perusahaan belum membayar, berarti ya kita nggak mengakui adanya biaya dibayar di muka. Yang namanya biaya dibayar di muka itu kalau memang kita sudah memberikan uang terlebih dahulu, namun jasanya akan kita peroleh di masa-masa yang akan datang sesuai dengan kesepakatan. Ya, misal tanggal hari ini saya menyewa, perusahaan menyewa untuk 1 tahun ke depan 2.400.000, ya. Berarti kita akui kalau untuk perusahaan manufaktur, saya sarankan saudara pakai aset, ya. Untuk perusahaan manufaktur saya sarankan saat membayar untuk periode-periode berikutnya, berarti saudara pakai aset. Kalau pakai pendekatan aset, saudara waktu membayar, saudara pakai jurnal sewa dibayar di muka, kreditnya kas. Nah, kalau seperti ini berarti di akhir periode harus saudara sesuaikan waktu yang sudah berjalan, gedung yang sudah kita tempati, ya, maka harus diakui sebagai biaya. Berarti mulai 3 November sampai 31 Desember 2020 kalau kita membuat laporan keuangan, berarti sudah 2 bulan yang lewat, yang sudah kita tempati tempatnya 2 bulan. 2 bulan kalau 1 tahun tadi 2.400.000, berarti 2 bulan itu 400.000. Berarti dalam hal ini saya akan melakukan penyesuaian. Penyesuaiannya bagaimana? Yang sudah lewat ini saya akui sebagai biaya, berarti biaya sewa, kreditnya sewa dibayar di muka. Nah, namun sekali lagi karena di sini debitnya biaya, hati-hati. Biaya ini menjadi tanggung jawab siapa? Apakah departemen produksi atau departemen selain departemen produksi? Ya, kalau nanti ada berkaitan dengan sewa, sewa itu apakah hanya untuk proses produksi atau bagian lain juga ada? Kalau memang khusus untuk produksi, berarti biaya sewa ini ya menjadi tanggung jawab produksi. Nah, kalau menjadi tanggung jawab produksi, bagian produksi tidak mengenal biaya sewa. Dia hanya mengenal 3 biaya, biaya bahan baku, tenaga kerja langsung, dan BOP. Karena bukan bahan baku, bukan tenaga kerja langsung, maka sewa tadi yang menjadi tanggung jawab departemen produksi kita akui sebagai biaya overhead pabrik sesungguhnya. Kreditnya adalah sewa dibayar di muka. Jadi bedanya hanya di kolom debit saja karena berkaitan dengan biaya. Kalau misal Bu, saya sewa tapi yang menempati itu pemasaran sama administrasi umum. Nah, kalau itu karena berbeda, tidak bagian produksi ya kita pakai akun biaya sewa bagian pemasaran, biaya sewa bagian administrasi. Kreditnya tetap sewa dibayar di muka. Ya. Jadi saya sarankan pakai pendekatan aset. Jadi yang pendekatan biaya saya lewati. Ya. Ini ada contoh nih.
Nah, coba contoh. Penggunaan gedung harus dilihat apakah yang memakai hanya bagian produksi atau ada bagian administrasi dan pemasaran. Jika gedung dipakai semua bagian, maka perlu ada kebijakan perusahaan untuk menentukan bagian produksi itu berapa persen, bagian pemasaran berapa persen, bagian administrasi berapa persen. Ya. Kemudian kalau gedung itu dipakai hanya bagian produksi, maka biaya sewa kita ganti dengan BOP sesungguhnya. Nah, ini saya contohkan. Tanggal 6 Oktober 2019, perusahaan membayar sewa gedung untuk 1 tahun ke depan sebesar 2.400.000. Berdasarkan kebijakan, gedung tersebut dibebankan ke produksi 90%, pemasaran 10%. Nah, pertanyaannya, bagaimana jurnal pada tanggal 6 Oktober 2019 dan bagaimana jurnal penyesuaian pada akhir bulan Desember 2019? Yuk, siapa yang mau menjawab tanggal 6 Oktober 2019? Saya, Bu. Monggo. Ya, siapa? Mbak siapa? Sebutkan nama. Salma. Mbak Salma. Oke. Ya, Mbak Salma, jurnal tanggal 6 bagaimana? Tanggal 6, BOP sesungguhnya 2.160.000. Biaya sewa bagian pemasaran 240. Sewa dibayar di muka 2.400.000. Mbak, yang saya tanya yang tanggal 6 dulu. Ya, tanggal 6 coba. Tanggal 6 itu transaksinya gimana? Tanggal 6 perusahaan membayar sewa untuk 1 tahun. Berarti perusahaan baru mengeluarkan uang. Belum penyesuaian. Belum penyesuaian. Nah, saya sarankan tadi kalau perusahaan manufaktur pakai pendekatan aset. Nah, siapa yang mau membetulkan tanggal 6? Jurnalnya gimana? Tanggal 6 baru membayar. Sewa dibayar di muka pada kas 2.400.000. Siapa ini? Mbak Salma lagi? Ya. Ya, yang betul tanggal 6 itu sewa dibayar di muka, kreditnya kas. Betul Mbak Salma. Baru yang akhir periode, tanggal 31 Desember 2019, kita harus melakukan penyesuaian. Ya, bagaimana penyesuaiannya? Siapa yang mau jawab? Halo, siapa yang mau menjawab? Monggo. Iya, gimana Mas Wisnu? Itu kan penyesuaian kan gedungnya dipakai selama 3 bulan sih Bu, dari bulan Oktober sampai Desember. Oktober sampai Desember. Oktobernya awal bulan ya. Oktober, November, Desember. Ada berapa bulan? 3 bulan. 3 bulan. 3 bulan kalau 2.400.000 per bulannya berapa? 200.000. Iya, berarti 200 kali 3 berapa? 600.000. Oke, 600. Terus sekarang ada penjelasan bahwa sewa itu yang menempati bagian produksi itu 90%, pemasaran 10%. Yuk, jurnalnya gimana? Berarti BOP sesungguhnya 540.000. Terus biaya sewa bagian pemasaran 60.000 pada sewa dibayar di muka 600.000. Oke, betul sekali Mas Wisnu. Ya, ada pertanyaan monggo? Sudah betul sekali ya. Kalau nggak ada, berarti asumsinya sewa dibayar di muka sudah bisa ya. Yang berikutnya adalah pendapatan diterima di muka ya. Ini kayak uang muka ya, kayak uang muka soal saya itu ya. Uang sudah diterima dulu, namun barang atau jasa belum kita serahkan kepada pembeli atau pemesan ya. Dalam hal ini ada 2 pengakuan, bisa diakui sebagai kewajiban dan bisa diakui sebagai pendapatan. Karena tidak berhubungan dengan biaya, maka jurnal penyesuaian perusahaan manufaktur yang berkaitan dengan pendapatan diterima di muka itu tidak jauh berbeda dengan perusahaan jasa dan dagang ya. Jadi sama ya. Misal diakui sebagai kewajiban, maka saya sarankan pakai kewajiban ya. Jadi saat kita menerima uang muka, debitnya kas, kreditnya pendapatan
apa misal kalau itu penjualan Bu, uang muka kan kaitannya berarti penjualan diterima di muka boleh, atau pakai uang muka itu pakai nanti masuk di kelompok kewajiban. Nah, pada saat itu nanti di akhir periode harus dilihat apakah barangnya memang sampai akhir periode belum kita serahkan gitu. Kalau memang belum, ya berarti itu nggak perlu ada zona penyesuaian. Tetapi kalau sebagian sudah diserahkan, sebagian belum, berarti yang sebagian sudah serahkan harus kita akui sebagai pendapatan atau penjualan. Itu ya. Ini saya contohkan. Kalau ini sewa berarti saya contohkan perusahaan punya gedung tadi, punya gedung, kemudian menyewakan, tapi dia dibayar di awal. Perusahaan menerima pembayaran di awal yaitu 2.400.000 ya. Kemudian untuk 1 tahun ke depan, saat awal menerima dia mengakui sebagai debitnya kas, kreditnya pendapatan sewa diterima di muka ya, sebesar 2.400.000. Kemudian di akhir periode harus dihitung sebetulnya berapa yang sudah lewat. Ini baterai saya habis. Ya. Jadi kalau memang berapa bulan yang sudah kita berikan jasa kita, berarti debitnya adalah pendapatan sewa diterima di muka, kreditnya pendapatan sewa. Jadi benar-benar berapa bulan yang sudah kita serahkan. Kalau memang sudah 3 bulan yang kita serahkan, ya berarti yang sudah baru kita akui pendapatan sewa ya 3 bulan itu, gitu ya. Tapi kalau yang pada awal pembayaran diakui sebagai pendapatan, ya hati-hati, yang dimaksud pendapatan tadi hanya yang sudah diberikan jasa atau barang atau jasanya, ya. Sehingga yang tercantum di sini harus sebesar yang memang betul-betul belum kita serahkan itu ya, tapi saya anjurkan pakai metode utang saja. Jadi ini saya lewati ya. Penyesuaian yang ketiga yaitu cadangan kerugian piutang. Ya, mungkin masih sedikit ingat waktu di mata kuliah akuntansi keuangan menengah 1, saudara diajari tentang piutang dagang, di mana ada 2 metode, yaitu metode penghapusan langsung dan metode cadangan. Kalau metode cadangan itu setiap akhir periode harus mencadangkan piutang itu disisihkan, siapa tahu nanti ada benar-benar piutang itu tidak tertagih. Ya, pencadangannya bagaimana? Pencadangannya berdasarkan persentase terserah dari perusahaan, mau berapa persentase dari piutang atau persentase dari penjualan. Ada beberapa cara, yaitu sudah diterangkan di akuntansi keuangan menengah 1. Nah, yang saya jelaskan di sini, kalau memang nanti benar-benar ada kita melakukan pencadangan, berarti perusahaan harus melakukan jurnal penyesuaian tentang cadangan kerugian piutang tadi, yaitu jurnalnya adalah biaya kerugian piutang, kreditnya cadangan kerugian piutang. Nah, piutang biasanya biaya kerugian piutang ini masuk di bagian administrasi, sehingga antara jasa dagang dan manufaktur tidak jauh berbeda. Nah, itu mungkin materi kali ini ya tentang penyesuaian. Jadi prinsipnya sebetulnya hampir sama antara jasa dagang dan manufaktur. Ya, yang menjadi titik perbedaan, hati-hati kalau berkaitan dengan biaya. Biaya harus ada pembagian yang jelas, apakah itu tanggung jawab bagian produksi atau bagian pemasaran atau bagian administrasi. Gitu ya. Ada pertanyaan, monggo? Ya. Ada pertanyaan, monggo? Kalau nggak ada, ya sudah, materi hari ini saya kira sudah cukup ya.
Saya lihat karena beberapa belum upload tugas, jadi minggu ini saya tidak ngasih tugas, tapi tugas penyesuaian akan saya gabung nanti minggu depan dengan laporan keuangan. Gitu nggih? Iya, Bu. Iya, Bu. Ya, atau ada yang ingin tugas penyesuaian? Saya kasih sekarang. Jangan. Nggak usah repot-repot, Bu. Ya, berarti Terima kasih, Bu. iya, ya, Suwun, silakan Bu. tugasnya diselesaikan, jangan lupa diunggah ya. Ya. Karena batasnya nanti malam ya, nanti malam jam 11 ya. Saya kasih nanti malam jam 11, silakan diunggah. Kalau nggak punya laptop, nggak ada komputer, silakan tulis tangan ya. Kalau ada sesuai dengan penjelasan saya, angkanya berbeda sesuai dengan tiga angka di belakang yang berbeda-beda sesuai dengan masing-masing mahasiswa berbeda. Itu enggak? Itu mungkin dari saya. Kalau tidak ada pertanyaan, kita tutup pertemuan kali ini. Ada pertanyaan enggak? Kalau bukan, saya cukupkan sampai di sini. Mari kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu minggu depan. Ya, Bu. Ya, Bu. Waalaikumsalam.